Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kemudian berikutnya bab yang ke-11 di halaman 62. Berkata berikutnya bab yang ke-11 di halaman 62. Berkata penulis rahimahullahu taala, bab min asy-syirki an-nadru li ghairillah. Bab termasuk kesyirikan bernadar kepada selain Allah. Iya. Di dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang nadar, bahwa nadar itu adalah ibadah. Karena itu menyerahkan nadar kepada selain Allah, bernadar untuk selain Allah adalah termasuk dari kesyirikan. Dan syirik yang dimaksud di sini yaitu syirik akbar. Syirik yang dimaksud adalah syirik akbar. Beliau membawakan dua ayat dan sebuah hadits. Ayat yang pertama, qaulillahi ta'ala yufuna bin nadar. Firman Allah Ta'ala, mereka menunaikan nadar. Iya. Ini ayat di surah Al-Insan, penjelasan sifat hamba-hamba Allah yang beriman, yang mereka itu menunaikan nadarnya. Disebut dengan pujian orang-orang yang menunaikan nadar. Maka menunjukkan bahwa nadar adalah sebuah ibadah. Jadi kalau dia sudah sebuah ibadah, kita kembali kepada kaidah ibadah yang sudah berlalu. Memalingkan sebuah ibadah kepada selain Allah, hukumnya apa? Hukumnya adalah syirik akbar. Iya. Kemudian ayat yang kedua, wa qaulihi ta'ala, wa ma anfaqatum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Apapun yang kalian infakkan, apapun yang kalian nadarkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Iya. Ayat ini terdapat di dalamnya penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui amalan kebaikan apapun yang dilakukan oleh hamba. Apakah dia bersedekah, berinfak, atau dia bernadar. Maka global dari ayat adalah penjelasan bahwa nadar adalah ibadah. Ya Allah tuntut padanya keikhlasan. Siapa yang ikhlas, Allah mengetahuinya, diberikan pahala untuknya. Iya. Jadi kalau dia adalah nadar, kalau nadar adalah ibadah, maka ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Kapan diberikan kepada selain Allah? Bernadar kepada selain Allah, maka dia terhitung sebagai syirik akbar. Baik. Ini kandungan dari ayat. Di dua ayat ini terdapat di dalamnya penjelasan bahwa nadar adalah ibadah. Sehingga kita kembalikan kepada kaidah memalingkan sebuah ibadah kepada selain Allah walaupun sedikit, itu adalah syirik akbar. Dan di ayat yang kedua penjelasan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Dan juga ayat ini menjelaskan bahwa setiap amalan kebaikan itu pasti ada balasannya. Dan juga di dalam kedua ayat terdapat anjuran menunaikan nadar. Menunaikan nadar. Jadi kapan sebuah nadar ibadah dia sudah nadarkan,
maka ia dianjurkan untuk menunaikannya. Penganjuran di sini kadang bersifat wajib dan kadang bersifat ikhtiar. Kalau dia tidak dilakukan, maka boleh dia bayar kafarah. Dan ini tentunya pada keadaan-keadaan ada rinciannya, namun pembahasannya lebih tepat di pembahasan fikih. Baik. Kemudian penulis membawakan sebuah hadis. Kata beliau rahimahullah, wa fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man nadara an yuti'a Allah falyuti'hu, wa man nadara an ya'si Allah fala ya'sihi." Dalam as-sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bernadar untuk menaati Allah, hendaknya dia menaatinya. Dan barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia bermaksiat kepada Allah dengan melakukan nadar itu. Iya. Di dalam hadis ini Nabi memerintah bahwa siapa yang telah mengucapkan sebuah nadar, maka nadarnya dilihat. Kalau nadarnya adalah nadar ketaatan, seperti dia bernadar akan puasa, akan sholat, nadar sifatnya ketaatan, maka dia wajib menunaikan nadarnya. Kalau nadarnya bersifat maksiat, seperti dia bernadar akan datang ke kuburan, bernadar menyembelih untuk penghuni kubur, bernadar untuk melakukan perjalanan ke tempat yang dikeramatkan, ini semuanya adalah nadar maksiat. Tidak boleh dia bermaksiat kepada Allah. Wajib dia gugurkan nadarnya. Iya, tidak boleh dia tunaikan. Jadi secara global hadis ini juga dibawakan oleh penulis, beliau ingin menegaskan bahwa nadar itu adalah ibadah. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Karena memberikan ibadah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Sekaligus dalam hadis dua makna yang telah berlalu, kewajiban memenuhi nadar yang bersifat ketaatan dan haramnya memenuhi nadar yang bersifat kemaksiatan. Baik. Kemudian di bab yang ke-12 berkata penulis rahimahullahu taala, babun minasyirki al-isti'adatu bi ghairillah. Bab dari kesyirikan meminta perlindungan kepada selain Allah. Iya. Al-isti'adah itu artinya meminta perlindungan dari hal yang dia khawatirkan. Meminta perlindungan dari hal yang dia khawatirkan. Kapan dia mengkhawatirkan sesuatu, dia berlindung kepada Allah, maka disebut dengan bahasan iyad atau isti'adah. Iya. Tapi kalau dia meminta perlindungan dalam hal yang baik, dia harapkan, perkara yang dia harapkan, itu tidak disebut isti'adah, tidak disebut iyad, tapi disebut liwad. Nah, minasyirki dari kesyirikan, iya, dari kesyirikan meminta perlindungan kepada selain Allah. Bahwa hal tersebut dari kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid. Dari kesyirikan yang bertentangan dengan dasar tauhid. Atau dengan bahasa lain dari syirik akbar, isti'adah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah taala, beliau bawakan sebuah ayat dan sebuah hadis di sini. Ayat adalah firman Allah, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada beberapa lelaki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada beberapa lelaki dari kalangan jin. Maka jin-jin itu hanya menambah
dosa dan ketakutan untuk mereka. Iya. Ini ayat di surah Al-Jin. Ayat ini di surah apa? Al-Jin. Dimaklumi surah Al-Jin itu, Nabi menyampaikan wahyu bahwa sekelompok dari jin telah mendengarkan Al-Quran. Kemudian mereka masuk Islam. Iya. Kemudian mereka masuk Islam. Setelah mereka masuk Islam, mereka menyatakan keimanannya dan bagaimana Al-Quran itu mengantar kepada petunjuk. Dan jin-jin yang masuk Islam ini menegaskan walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan berbuat kesyirikan kepada siapapun bersama dengan Rabb kami. Tidak mempersyirikkan, tidak berbuat kesyirikan terhadap Rabb kami bersama siapapun. Iya. Jadi jin-jin yang masuk Islam ini sudah menegaskan tidak akan berbuat kesyirikan lagi. Lalu mereka mengingkari sejumlah perbuatan yang mereka telah lakukan dahulu dari bentuk-bentuk kesyirikan. Di antara bentuk kesyirikan itu adalah apa yang disebut di ayat setelahnya. Inilah ayat yang disebut, di antaranya adalah ayat yang disebut oleh penulis di sini. Bahwa dulu mereka ada sekelompok lelaki dari manusia meminta perlindungan dari sekelompok lelaki dari jin. Iya. Dan jin ini hanya menambah mereka rahaka, tidak memberikan manfaat untuk mereka. Bahkan manusia-manusia yang minta perlindungan ini hanya bertambah ketakutan dan bertambah dosa. Bertambah ketakutan dan bertambah apa? Bertambah dosa. Iya. Baik. Jadi kandungan dari ayat bahwa ada sekelompok dari manusia meminta perlindungan dari jin. Dan ini disebut di awal ayat yang kedua di surat Al-Jin, bahwa itu adalah dari perbuatan kesyirikan. Dari perbuatan kesyirikan. Baik. Jadi jelas sekali sisi pendalilan penulis, beliau ingin menegaskan bahwa berlindung, meminta pertolongan kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Karena jin-jin yang telah beriman ini telah menyatakan walan nusyrika bi rabbina ahada. Kami tidak mempersyirikatkan siapapun bersama dengan Rabb kami. Di antara bentuk kesyirikan yang mereka sebutkan adalah dulu ada sekelompok manusia berlindung kepada sekelompok jin, lalu jin ini hanya menambah ketakutan dan dosa untuk mereka. Nah, ayat ini juga menegaskan bahwa risalah kenabian, risalah Islam ini berlaku untuk jin dan manusia. Berlaku untuk jin dan manusia. Dan ayat ini juga menjelaskan bahwa sebagaimana manusia ada laki-laki dan perempuan, demikian pula jin ada laki-laki dan perempuannya. Dan ayat ini juga menjelaskan bahwa berlindung, memohon pertolongan kepada selain Allah itu hanya menambah ketakutan dan dosa pada orang yang melakukannya. Membuat dia semakin takut, semakin lemah, dan semakin berdosa. Iya. Dan terdapat di dalamnya peringatan bahwa siapa yang ingin berbuat maksiat, maka dia akan mendapatkan kebalikan dari apa yang dia maksud. Manusia-manusia ini berlindung kepada jin dengan maksud mendapatkan ketenangan, mendapatkan perlindungan. Tapi yang mereka dapatkan adalah kebalikannya, semakin bertambah ketakutan dan bertambah apa? Bertambah dosa. Ini sudah kita terangkan kemarin ya, bahwa kemaksiatan itu tidaklah seorang yang melakukan kemaksiatan itu mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya. Tapi akibatnya maksiat yang dia lakukan adalah kebalikan dari yang dia inginkan. Yang terjadi. Kalaupun misalnya dia berhasil mencuri, berzina, minum khamar, dia berhasil melakukannya, tapi dia tidak akan mendapatkan ketenangan di belakangnya.
Iya. Dan dipahami dari ayat ini, kalau berlindung, meminta pertolongan kepada selain Allah, itu akan menyebabkan seorang itu bertambah ketakutan, bertambah dosa. Maka pemahaman kebalikan dari ayat, orang yang hanya meminta perlindungan kepada Allah akan selalu bertambah kekuatan dan bertambah pahala. Dan inilah nikmatnya seorang itu mengenal tauhid. Iya, mengenal tauhid. Karena itu kalau kita lihat kisah para sahabat, ya, bagaimana mereka di perang Badar yang hanya berjumlah 313 orang bisa mengalahkan berapa? Lebih dari 1000 kaum musyrikin. Ya. Karena memang tauhid itu memberikan apa? Kekuatan. Nah, dan tidak mengherankan ada seorang sahabat yang meninggal di sebuah peperangan, di atas tubuhnya lebih dari 70 luka. Bagaimana dia bisa bertahan sampai 70 luka di atas tubuhnya? Iya. Ini bukan luka cakar ya, tapi luka karena apa? Peperangan. Ini menunjukkan kekuatan. Nah, dan disitulah nilai orang-orang yang bertauhid. Nilai orang-orang yang bertauhid. Kemudian kemudian yang terakhir dari ayat ini juga, iya, terdapat di dalam ayat peringatan bahwa sesuatu kadang dilakukan oleh seseorang, dia dapat manfaat dari sisi dunia. Tapi sesuatu itu adalah dianggap sebagai kesyirikan. Ya. Dari sisi dunia kadang dia berlindung kepada seorang, berlindung kepada jin, berlindung kepada ini. Dia dapatkan sesuatu dari manfaat dunia. Tapi hal yang dia lakukan adalah bersifat kesyirikan. Karena itu ini memberikan kepada kita kaidah bahwa belum tentu sesuatu yang ada manfaatnya itu, manfaatnya dibenarkan untuk dicapai dengan cara tersebut. Harus lihat caranya, cara yang benar sesuai dengan syariat, tidak ada bentuk kesyirikan, kemaksiatan di dalamnya. Kemudian di dalam hadis yang beliau bawakan, wan Khawlata binti Hakimin radhiyallahu anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Iya. Kata beliau, barang siapa yang singgah di suatu tempat, lalu dia membaca doa yang agungnya, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Itu doanya. Siapa yang singgah di sebuah tempat lalu dia baca doa tersebut, maka lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Tiada suatu apapun yang akan membahayakan dirinya sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Ya, ini doa dibaca di pagi dan petang. Dan doa ini juga dibaca oleh seorang musafir yang singgah di sebuah tempat. Singgah di sebuah tempat. Doa ini terdapat syariat kepada seorang yang bertauhid, bahwa kalau dia memohon perlindungan dari hal yang mengkhawatirkannya, dia hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Artinya saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Kalimat Allah yang sempurna ini adalah apa? Adalah Al-Quran. Iya. Kalamullah. Menunjukkan disyariatkannya berlindung dengan sifat dari sifat-sifat Allah. Iya. Dan ini banyak ya di dalam tuntunan hadis. Seperti di doa pagi dan sore, wa a'udzu bi 'azamatika an uqtala min tahti. Dan saya berlindung dengan kebesaranmu, sifat kebesaran. Jangan sampai saya mendapat bahaya secara tiba-tiba dari bawah bumi.
Dan juga doa. Kalau seorang ada penyakit di dalam dirinya, ada sakit di badannya, dia cukup membaca, meletakkan tangannya di atas tempat sakit, dia baca bismillah 3 kali. Kemudian dia membaca a'udzu billahi wa izzatihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Saya berlindung kepada Allah dan kemuliaannya, keagungannya. Dari kejelekan apa yang saya khawatirkan, dari kejelekan apa yang saya rasakan, yang saya derita, dan kejelekan apa yang saya khawatirkan. Iya. Ya, doa Nabi yang seperti ini banyak ya. Menunjukkan bahwa perlindungan itu hanya berlindung kepada Allah. Kalimat, kalau dalam hadis ini kalimat Allah yang sempurna itu Al-Quran, at-tamma, sempurna. Karena Al-Quran disebut sempurna. Allah berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu sebagai suatu kejujuran dan keadilan. Ya, kesempurnaan Al-Quran dari 2 sisi. Kesempurnaan Al-Quran dari 2 sisi. Yaitu kejujuran di dalam pengabaran dan keadilan di dalam hukum-hukum. Kejujuran dan kebenaran di dalam berita-berita, dan kejujuran, keadilan di dalam hukum-hukum. Nah, itu kesempurnaan kalimat Allah. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang Allah cipta. Nah, ciptaan Allah itu terbagi 3. Ada ciptaan Allah kejelekan semuanya. Seperti iblis, seperti neraka. Iya. Jelas ya? Ini kejelekan. Dan ada ciptaan Allah, dia kebaikan semuanya. Seperti para malaikat, para nabi. Dan ada ciptaan Allah, ada baiknya, ada jeleknya. Seperti jin dan manusia. Jadi apa saja yang ada kejelekannya, dari apa yang Allah cipta, kita berlindung darinya. Kita berlindung darinya. Dan ini doa yang agung ya. Sebab siapa yang baca doa ini, dia singgah di sebuah tempat, dia tidak akan mendapat bahaya di tempat itu hingga dia pergi. Bahaya apapun. Bahaya manusianya di tempat itu, bahaya binatang buasnya, ya, bahaya penyakit di tempat itu, ataupun bahaya yang lainnya. Nah, disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam mensyarah hadits ini, bahwa beliau ketika memahami, mengetahui hadits ini, beliau mengamalkannya. Ya, pada suatu ketika beliau meninggalkan beramal dengan hadits ini, dan beliau masuk ke dalam rumah, kemudian disengat oleh kalajengking. Ya, akhirnya beliau kembali berpikir, kenapa bisa hari ini tersengat kalajengking, padahal sebelumnya tidak pernah seperti itu. Maka beliau berpikir, ternyata beliau lupa membaca apa? Membaca doa ini. Nah, jadi dari sisi dalil ini adalah hal terbukti, dan dari sisi kenyataan banyak sekali kisah-kisah orang yang mengamalkan hadits ini, ia terlindung dari bahaya. Bahkan ada sebagian ulama terlihat dia disengat kalajengking, tapi subhanallah tidak memberikan pengaruh padanya. Seakan-akan kalajengking itu tidak beracun. Ternyata si alim tersebut pagi dan sorenya selalu membaca apa? Doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Nah, dan di dalam hadis ini terdapat anjuran atas setiap muslim dan muslimah untuk membentengi dirinya dengan doa-doa, zikir-zikir pagi dan sore, zikir di belakang salat, zikir ketika bangun dari tidur, zikir ketika akan tidur, ya. Kemudian kalau dia tambah dengan zikir lepas, maka inilah orang-orang yang disebut sebagai adz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisi pendalilan dari hadis ini diterangkan bahwa memohon perlindungan itu hanya kepada kalimat Allah. Menunjukkan bahwa memohon perlindungan itu adalah ibadah hanya untuk Allah. Kapan diserahkan kepada selain Allah, maka itu adalah syirik akbar. Kemudian hadis ini juga menjelaskan bahwa isti'adzah, memohon perlindungan dari kejelekan, itu dituntunkan
Ya, dia menggunakan nama Allah atau menggunakan nama Allah dan menggunakan sifat-sifatnya. Iya, dan hadis yang disebut oleh penulis terdapat di dalamnya dalil bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Bantahan terhadap kelompok Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Andai kata Al-Quran itu makhluk, kalimat Allah itu makhluk, berarti Nabi mengajarkan kesyirikan, berlindung dengan makhluk. Ya, menunjukkan bahwa kalamullah adalah firman Allah, bukan makhluk. Kemudian yang juga dari kandungan hadis ini terdapat keutamaan membaca doa ini, padahal doa ini sangat ringkas sekali. Nah, dan juga hadis ini menjelaskan bahwa segala sesuatu itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang ingin aman, selamat, dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian bab berikutnya, kata penulis rahimahullah di bab 13, babun minasyirki ayastaghitha bighairillahi aw yad'u ghairahu. Bab dari kesyirikan, dia memohon pertolongan. Iya, memohon pertolongan. Begitu saya terjemah ya. Ininya istighatsah, memohon pertolongan. Kalau isti'adzah, memohon perlindungan. Kalau istighatsah itu memohon pertolongan, sifatnya pada sesuatu yang genting, dia sangat perlukan, dia memohon pertolongan. Kalau isti'adzah, dia memohon perlindungan dari hal yang dia khawatirkan. Jadi dari kesyirikan beristighatsah kepada selain Allah, atau berdoa kepada selain Allah. Ya, apa bedanya berdoa dengan beristighatsah? Istighatsah bagian dari doa. Jelas ya, bagian dari apa? Dari doa. Hanya saja kalimat doa itu lebih umum. Doa untuk ditolak darinya kejelekan, atau dia doa ingin mendapatkan kebaikan. Doa sifatnya apa? Sifatnya umum. Kalau begitu, ya di sini penggunaan dari kesyirikan beristighatsah kepada selain Allah dan berdoa kepada selainnya, ini khusus diikutkan kepada apa? Yang umum. Sebab kata doa lebih apa? Lebih umum. Sengaja disebut istighatsah walaupun dia masuk dari doa, ya, supaya ditegaskan maknanya di sini. Dia adalah ibadah. Siapa yang memalingkannya kepada selain Allah, maka itu adalah syirik akbar. Itu adalah apa? Dari syirik akbar. Baik. Kita baca ayat yang disebut oleh penulis di sini. Nah, penulis menyebutkan beberapa ayat. Ayat-ayat yang beliau bawakan di sini, ayat-ayat yang sangat agung ya. Banyak sekali kandungan dan manfaatnya. Di antaranya, wa qaulillahi ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, fa in fa'alta fa innaka idzal minadh dhalimin. Dan janganlah engkau memohon kepada selain Allah. Memohon kepada selain Allah. Yang mana orang-orang selain Allah itu la yanfa'uka wa la yadhurruk, tidak dapat memberi manfaat kepada engkau dan tidak pula dapat mendatangkan bahaya bagimu. Fa in fa'alta, jika engkau mengerjakan hal itu, fa innaka idzan minadh dhalimin, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Iya. Wala tad'u min dunillah, jangan kamu berdoa kepada selain Allah. Sudah berlalu saya terangkan bahwa doa itu terbagi menjadi berapa? Terbagi dua. Ada doa apa? Ibadah, dan ada doa masalah, permohonan. Ada doa bermakna ibadah, ada doa bermakna permohonan. Iya. Jadi siapa yang beribadah, kalau doa bermakna beribadah, dia beribadah kepada selain Allah, ibadahnya itu tidak ada manfaatnya. Sebab orang yang dia ibadahi tidak bisa memberi manfaat kepadanya, tidak bisa pula mencelakakannya. Demikian pula kalau dia berdoa, memohon, meminta kepada selain Allah, orang yang diminta tidak bisa mengabulkannya, ya, maka tidak ada manfaat baginya dan tidak ada pula kemampuan untuk menolak bahaya darinya. Karena itu dikatakan fa in fa'alta fa
fa innaka idzan minadh dhalimin. Kalau kamu kerjakan, kamu berdoa kepada selain Allah, maka kamu berarti tergolong dari orang yang zalim. Zalim di sini apa artinya? Yaitu minal musyrikin, dari orang yang berbuat kesyirikan. Sudah berlalu bersama kita ya. Hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya, menafsirkan ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman. Zalim di situ diartikan apa? Kesyirikan. Karena di ayat yang lain Allah berfirman, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Sungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang paling besar. Jadi minadh dzalimin artinya dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Iya. Sebab syirik adalah kezaliman yang paling zalim. Kezaliman yang paling zalim. Nah, maka terdapat di dalam ayat ini sisi pendalilan penulis, terdapat di dalam ayat larangan berdoa kepada selain Allah. Bahwa berdoa kepada selain Allah itu adalah dari kesyirikan yang bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan tauhid. Nah, berdoa kepada selain Allah itu adalah syirik akbar. Itu adalah syirik apa? Syirik akbar. Ini kalau doanya doa apa? Doa ibadah. Iya. Adapun kalau doanya selain dari doa ibadah, ya dilihat. Sebab doa itu dalam bahasa Arab memanggil, menyuruh. Kalau dia meminta, iya. Maka di sini dilihat jenis permintaan. Dia berkata misalnya kepada saudaranya, "Ya fulan, ambilkan saya air. Saya minta diberi air." Boleh atau tidak? Boleh pada hal yang merupakan kemampuannya. Doa kadang bermakna panggilan, dia memanggil. "Wahai fulan, wahai anakku." Ini boleh atau tidak? Boleh. Jelas ya? Ya. Bagaimana kalau dia memanggil orang yang mati? Boleh atau tidak? Ya, kalau dia memanggil dalam keadaan meminta manfaat dari orang yang mati itu kesyirikan ya. Tapi kalau panggilannya seperti di dalam doa Nabi, "Wa inna ifirakika ya Ibrahim lamahzunun." Sungguhnya kami berpisah dengan engkau, wahai anakku Ibrahim, kami sangat bersedih. Ibrahim sudah mati, tapi dipanggil. Panggilan apa ini? Doa? Ibadah bukan. Tapi ini panggilan apa yang sifatnya pengabaran. Iya. Ini tidak masuk di dalamnya ya. Baik. Ini rincian-rincian. Tapi secara global kalau seorang, ya seperti yang saya terangkan tadi, ya di dalam menegaskan makna doa, ya, sebab umumnya doa itu dipahami bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kapan dipalingkan kepada selain Allah? Dia adalah dari syirik akbar. Kemudian iya. Ayat ini perhatikan, "Fala tad'u min dunillah." Janganlah engkau. Engkau ini siapa yang diseru di dalam ayat? Nabi Muhammad. Dan ini seruan juga kepada umatnya. Jangan engkau Nabi Muhammad berdoa kepada selain Allah. Menunjukkan bahwa orang yang paling saleh sekalipun kalau dia jatuh di dalam kesyirikan tidak akan memberi manfaat amalan yang dia lakukan. Jadi semana ya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Sungguh kami telah wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad dan kepada orang-orang sebelum engkau, andai kata engkau berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur seluruh amalanmu dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jatuh dalam kesyirikan. Tapi diingatkan sebab ini peringatan terhadap beliau dan terhadap umatnya sekaligus. Baik. Dan terdapat di dalam ayat ini penjelasan ya, bahwa sesembahan-sesembahan yang diibadahi dijadikan sebagai tempat bermohon. Ya, sembahan-sembahan selain Allah ini mereka tidak mampu menjawab doa. Tidak mampu untuk mengabulkan doa. Ini lebih tegaskan lagi di ayat berikutnya, ayat yang kedua, wa qaulihi, dan firman Allah Ta'ala, wa iyyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Jika Allah menimpakan suatu bahaya kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkan bahaya itu kecuali Dia. Potongan ayat ya di surah Yunus kelanjutannya,
Wa yuridika bi khairin fala radda li fadlihi. Dan kalau Allah menghendaki kepadamu kebaikan, tidak ada yang bisa menolaknya. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Allah memberikan kebaikannya kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya. Kandungan dari ayat secara global, Allah menerangkan bahwa Dialah yang Maha berkuasa, Maha mampu. Di tangannya lah pemberian dan penahanan. Ya. Di sisi Allah manfaat itu, dan Allah yang berhak untuk menolak bahaya. Ya. Tidak ada yang bersyirikat bersama Allah dalam hal ini. Nah, karena itu diingatkan, kalau ada bahaya yang menimpa kalian, tidak ada yang bisa menghilangkan bahaya itu kecuali Allah. Demikian pula sebaliknya, kalau kalian mendapatkan kebaikan, tidak ada yang bisa menahan kebaikan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua dari kita memahami hal ini artinya kita wajib berdoa dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sebab hanya Dia yang mampu memberi manfaat dan menolak apa? Menolak bahaya. Iya. Baik. Jadi kandungan dari ayat secara global terdapat di dalamnya bahwa doa, istighatsah itu dari hak Allah Subhanahu wa taala saja. Dia ibadah hak khusus bagi Allah. Siapa yang memalingkannya kepada selain Allah bahwa menunjukkan bahwa itu adalah kesyirikan. Dan di dalam ayat ini juga terdapat penjelasan bahwa tatkala seorang hamba mengakui tauhid rububiyah, dia mengakui bahwa tidak ada yang bisa mengangkat bahaya kecuali Allah. Dan kalau Allah sudah memberi sesuatu, tidak ada yang bisa menolaknya. Dia sudah mengakui hal ini, maka keharusannya dia juga hanya beribadah kepada Allah. Ya. Subhanallah, Allah yang memberi rezeki kepadanya, Allah yang menghidupkannya, memberikan kebaikan untuknya, ya, mengatur urusannya. Setelah itu dia beribadah kepada selain Allah. Ini tentunya celaan di dalam akal. Ya. Tidak waras orang yang melakukan seperti itu. Nah, karena itu pengakuan seorang hamba bahwa Allah yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki, ini mengharuskan dia mengakui bahwa Allah saja satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Baik. Kemudian di dalam ayat ini juga terdapat penjelasan bahwa siapa yang dimintai, didoai, dilakukan istighatsah kepada selain Allah, itu tidak akan mampu memberikan, menolongnya dan memberikan kebaikan untuknya. Dan di dalam ayat ini juga penetapan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Dia kehendaki. Dan di akhir ayat terdapat penyebutan dua nama dari nama Allah Al-Husna, Al-Ghafur, Ar-Rahim. Terdapat di dalamnya sifat pengampunan Allah dan sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ketiga, ayat yang ketiga, wa qawlihi, firman Allah Ta'ala, innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Sesungguhnya selain Allah yang kalian sembah itu tidak mampu memberi rezeki kepada kalian. Oleh karena itu mohonlah rezeki kepada Allah dan sembahlah Dia semata serta bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya lah kalian dikembalikan. Ini ayat yang agung ya. Terdapat di dalamnya peringatan bahwa siapa saja yang diibadahi oleh kaum musyrikin dari selain Allah, sembahan-sembahannya tersebut tidak memiliki satu rezeki apapun. Ya. Kalau dia tidak memiliki rezeki, itu menunjukkan dia tidak punya apa-apa. Berarti bukan tempat berdoa, bukan pula tempat apa? Memohon pertolongan. Ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan pada orang-orang yang berakal. Fabtaghu 'indallahi rizqa, carilah rezeki itu di sisi Allah. Carilah rezeki di sisi Allah. Ya, wa'buduhu, dan beribadahlah kalian kepadanya. Washkuruhu, dan bersyukurlah kepada Allah. Kesyukuran itu kadang dengan lisan, kadang dengan hati, dan kadang dengan apa? Amalan tubuh. Ilaihi turja'un. Dan Allah ingatkan hanya kepada kalian, hanya kepada Allah kalian dikembalikan. Ya, terdapat di dalam ayat ini kewajiban
mengesahkan Allah di dalam berdoa, di dalam ibadah, dalam beristighatsah dan selainnya. Kalau dia adalah ibadah hanya untuk Allah, memalingkannya kepada selain Allah adalah kesyirikan. Dan terdapat di dalam ayat ini bantahan kepada kaum musyrikin yang berdoa mohon pertolongan kepada selain Allah, sebab sembahan mereka itu tidak akan mampu memberikan apa yang mereka minta. Iya. Dan terdapat di dalam ayat kewajiban berdoa hanya kepada Allah dan mencari rezeki, meminta rezeki dari Allah saja. Dan terdapat di dalam ayat ini juga kewajiban mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Dan terdapat sifat seorang hamba di dalam kehidupan ini, dia menegakkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat di dalam ayat ini juga bahwa mencari rezeki, iya, itu tidak bertentangan dengan ibadah. Tidak bertentangan dengan kesyukuran. Karena Islam itu adalah agama yang menggabungkan antara kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Nah, dan di dalam ayat ini juga penegasan bahwa seorang yang mencari rezeki itu hanya dia cari dari Allah saja. Sebagaimana kalau dia mencari sorga, meminta sorga, sorga itu hanya dia minta dari Allah Subhanahu wa taala, dan sorga dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, wa qawlihi wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin. Ini ayat luar biasa. Iya. Dari ayat-ayat yang menggugah akal seorang hamba dan mengingatkannya akan hakikat penghambaan dan jeleknya kesyirikan. Ayat ini diterangkan, wa man adallu, siapakah atau tidak ada yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah. Sebab tidak ada yang lebih sesat daripada itu. Dia berdoa kepada selain Allah, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Yang mana orang yang dia doa ini, tempat dia berdoa, sesembahan-sesembahannya yang dia minta kepadanya itu tidak akan mampu menjawab doanya sampai hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun. Ditambah lagi, orang yang dia doai adalah orang-orang yang lalai, tidak tahu apa yang diminta oleh orang-orang yang berdoa kepadanya. Iya. Ini sangat sesat sekali. Dia minta kepada penghuni kubur. Iya. Penghuni kuburnya sampai hari kiamat tidak bisa mengabulkan doanya. Dan penghuni kubur ini sendiri tidak tahu apa yang diucapkan oleh apa? Oleh orang yang berdoa. Nah, maka ini orang yang paling sesat. Yang seperti ini. Kemudian Allah terangkan, wa idza husyiran nasu, dan nanti pada hari kiamat apabila mereka dikumpulkan, dibangkitkan seluruhnya, kanu lahum a'daan, maka mereka semua akan menjadi musuh-musuh mereka. Iya. Jadi kalau misalnya seorang musyrik berdoa kepada penghuni kubur, penghuni kubur ini ya, pada hari kiamat dibangkitkan semuanya, maka penghuni kubur ini akan menjadi musuh bagi orang yang berdoa kepada. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan penghuni kubur ini akan kafir terhadap ibadah mereka, mengingkarinya. Iya, mengingkarinya. Maka ini subhanallah dari ayat yang sangat agung. Ayat yang sangat agung sekali. Iya, mengingatkan seorang hamba akan hakikat dari ibadah itu. Baik. Jadi kandungan dari ayat ini, sisi pendalilan penulis, terdapat pada dua ayat penjelasan bahwa siapa yang berdoa kepada selain Allah itu adalah orang yang paling sesat. Iya. Dan doanya kepada selain Allah itu tidak akan memberi manfaat. Bahkan orang yang dia doai akan menjadi musuhnya kelak di kemudian hari. Menunjukkan bahwa doa itu khusus milik Allah, ibadah hanya untuk Allah. Siapa yang memalingkannya kepada selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Baik. Jadi ini kandungan dari ayat ya. Dalam ayat ini juga terdapat penjelasan kehinaan orang yang berdoa kepada selain Allah di dunia dan di akhirat. Dan terdapat penjelasan bahwa kesyirikan
adalah kesesatan yang paling sesat. Hal yang paling sesat. Iya. Dan di dalam ayat ini juga terdapat penegasan akan adanya hari kebangkitan. Sebab diingatkan nanti kalau hari kebangkitan, orang-orang yang berbuat kesyirikan dia doai semuanya dikumpulkan. Iya. Dan di dalam ayat ini juga penjelasan bahwa orang-orang yang berhala-berhala yang mereka sembah, yang mereka ibadahi, itu tidak mendengar doa mereka, tidak pula mampu mengabulkan permintaan mereka. Dan ini naudzubillah berbeda dengan keyakinan sebagian orang-orang manusia di masa ini dari ahli syirik. Dia datang kepada kubur seorang wali, macam-macam namanya di Indonesia ini. Kadang dikatakan Mbah Fulan, kadang dikatakan si wali fulan, kadang dikatakan si kiai fulan, kadang dikatakan si Habib anu. Ya, macam-macam namanya. Orang-orang yang dikubur ini tidak mampu mendengar doanya. Iya, tidak mampu mendengar doanya. Dan orang-orang yang dikubur ini sendiri, walaupun dia misalnya orang salih, siapa yang menjamin bahwa dia adalah penduduk surga? Siapa yang menjamin bahwa dia sendiri sudah selamat? Tidak ada yang menjaminnya. Maka antara orang yang berdoa dan orang yang dimintai doa sama saja hukumnya di sisi Allah. Ya, kalau begitu, ini dari kekurangan di dalam akal. Seorang meninggalkan Allah yang maha melihat, maha mendengar, maha mengabulkan doa. Dia berdoa kepada penghuni kubur. Dia meninggalkan Allah yang di tangannya segala kekuasaan. Dialah yang mampu memberikan apa yang diminta. Dia berdoa kepada orang yang tidak bisa mendengar, tidak bisa menjawab doanya. Ya. Maka ini dari hal-hal yang hendaknya diperhatikan. Nah, baik. Kemudian dicermati ya di sini di dalam ayatnya penyebutan bahwa doa yang mereka lakukan itu dianggap ibadah. Dan penyebutan bahwa orang yang didoai nanti akan menjadi musuhnya. Nanti akan menjadi musuhnya. Kemudian ayat berikutnya di halaman 67. Wa qawlihi ta'ala dan firman Allah Ta'ala, "Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa'al ard. A ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun." Ya. Allah berfirman, atau siapakah yujibul muttarra yang mampu mengabulkan doa orang yang berada dalam kesusahan? Tidak ada aku. Apabila orang yang sedang kesusahan ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakshifu su', siapakah yang mampu menyingkap, menghilangkan kesusahan? Wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan siapakah yang mampu menjadikan kalian sebagai khalifah di atas muka bumi? Ya. Ini semua diakui oleh kaum musyrikin. Karena itu kaum musyrikin di keadaan genting mereka hanya berdoa kepada Allah saja. Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahud-din. Disebut dalam Al-Qur'an kalau mereka menaiki perahu di tengah lautan, mereka berdoa beribadah kepada Allah, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Tak begitu selamat, kembali mereka berbuat kesyirikan. Iya. Jadi yang menjawab doa orang yang terdesak itu hanyalah Allah. Menyingkap kesusahan itu hanyalah Allah. Yang menjadikan kalian sebagai khalifah di atas muka bumi, orang-orang yang memimpin di atas muka bumi itu hanyalah Allah. Kalau kalian semua mengakui hal ini, maka pertanyaannya, a ilahun ma'allah? Apakah ada yang berhak diibadahi selain daripada Allah? Ya. Jadi kalau Allah yang mampu, dialah yang menjawab doa orang yang terdesak. Dia yang menyingkap kesusahan. Dia memberikan kebaikan untuk kalian sehingga berkuasa di atas muka bumi. Maka harusnya dia pula Allah satu-satunya yang berhak kalian ibadahi. Karena itu diingatkan di akhir ayat, qalilan ma tadhakkarun. Tapi sangat sedikit di antara kalian yang mengingat. Iya. Kandungan dari ayat ini secara global adalah penjelasan bahwa siapa yang meminta pertolongan di kondisi genting apapun, itu memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang maha mampu untuk menjawabnya.
Iya. Dan ini menunjukkan batilnya orang-orang yang beristighatsah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan juga bahwa kaum musyrikin mengakui tauhid rububiyah, dan pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Ini sudah kita terangkan. Dan di dalam ayat ini juga terdapat bagaimana dalailut tauhid itu. Mengungkap tauhid uluhiyah. Disebutkan dari tauhid rububiyah yang dengannya diambil dalil tentang wajibnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyahnya, bahwa Dialah Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Nah, dan terdapat di dalam ayat ini pengajaran bagaimana cara mendebat kaum musyrikin. Kaum musyrikin itu didebat dengan sesuatu yang mereka akui. Kaum musyrikin mengakui bahwa Allah yang menjawab, mengabulkan doa orang yang terdesak. Mereka mengakui bahwa Allah yang menyingkap kesusahan, menghidupkan, mematikan. Maka dari arah itu diingatkan. Didebat dari arah itu. Kalau kalian mengakui itu semua, berarti keharusannya kalian harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan hadis, kata beliau rawat Tabarani bi isnadihi annahu kana fi zaman an-nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dil mu'minina. Faqala ba'dhum qumu nastaghithu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. Kata beliau, At-Tabarani meriwayatkan dengan menyebutkan sanadnya bahwa pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ada seorang munafik yang selalu menyakiti orang-orang yang beriman. Maka salah seorang dari orang beriman yang disakiti ini, sebagian dari mereka berkata, marilah kita beristighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kejelekan munafik ini. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, sesungguhnya tidak boleh beristighatsah kepadaku. Beristighatsah itu hanya boleh kepada Allah saja. Iya, ini hadis ya, cuman hadisnya ada kelemahan sedikit dalam sanadnya. Rawi yang bernama Ibn Lahiyah, beliau dhaiful hadis. Nah, hanya saja sebagian ulama ada yang menguatkan hadis ini dengan pendukung-pendukungnya. Baik. Jadi hadis ini dibawakan oleh penulis. Beliau ingin menegaskan bahwa istighatsah itu hanya kepada Allah. Ya. Tidak boleh beristighatsah kepada selain Allah, sebab itu dari bentuk kesyirikan. Jangankan pada makhluk yang lain, terhadap Rasulullah saja tidak boleh beristighatsah kepada beliau, apalagi kepada selainnya dari makhluk. Tentunya tidak dibolehkan lagi. Dan di dalam hadis ini juga terdapat bagaimana Rasulullah SAW kalau terjadi kesalahan di kalangan para sahabat, beliau arahkan kepada yang benarnya. Iya. Dan terdapat bagaimana penjagaan Rasulullah terhadap sisi tauhid para sahabat, dan menutup segala pintu yang bisa mengarah kepada kesyirikan. Dan terdapat di dalam hadis ini juga syariat untuk bersabar terhadap gangguan di jalan Allah. Karena gangguan itu bagi orang yang beragama, orang yang ingin kebaikan, pasti ada gangguan. Iya. Karena syaitan dari kalangan jin dan manusia tidak akan pernah tenang melihat orang yang di atas kebaikan. Dan ini merupakan ketentuan dari Allah, sudah sunnatullah. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu ada musuhnya, dari syaitan-syaitan manusia dan syaitan-syaitan jin. Didahulukan penyebutan syaitan manusia ini. Manusia ini lebih berbahaya. Ya, disebut syaitan ya. Sebab syaitan itu adalah orang yang menyembunyikan kejelekan. Nah, baik. Maka harus ada kesabaran. Kemudian ayat hadis ini juga menunjukkan celaan terhadap kaum munafikin, dan ayat ini juga atau hadis ini juga menunjukkan haramnya mengganggu orang-orang yang beriman. Iya. Kemudian bab berikutnya, bab yang ke-14.
Kata beliau rahimahullah, bab qaulillahi ta'ala ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, patutkah mereka berbuat kesyirikan dengan menyembah selain Allah yang tidak menciptakan apa-apa, bahkan mereka itu diciptakan oleh Allah. Padahal sembahan-sembahan mereka itu tidak mampu menolong orang-orang yang berbuat kesyirikan. Dan sebaliknya, dan juga orang-orang yang berbuat kesyirikan itu tidak mampu menolong diri mereka sendiri. Nah, ini ayatnya di surah Al-A'raf, 2 ayat. 2 ayat. Dijadikan sebagai judul bab di sini oleh penulis. Beliau ingin menegaskan pembahasan yang telah lalu. Ya, kalau sudah diketahui menyembelih hanya untuk Allah, bernadar hanya untuk Allah, isti'adah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, beristighatsah hanya kepada Allah, maka siapa melakukan ibadah ini kepada selain Allah, itu adalah bentuk kesyirikan. Menunjukkan bahwa sembahan-sembahan yang dimintai selain daripada Allah itu sama sekali tidak ada kemampuannya. Ya. Sama sekali sembahan yang merupakan sembahan yang batil. Sembahan yang sangat batil. Tidak layak seorang itu berdoa kepadanya. Maka di sini beliau akan membawakan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa peribadatan kepada selain Allah itu adalah kebatilan yang sangat batil. Ya, sebab mereka yang diibadahi selain daripada Allah itu tidak memiliki kemampuan dan tidak punya hak sama sekali dalam peribadatan tersebut. Ya. Lihat ayat ini. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Allah mengingatkan ya, bahwa beribadah kepada sembahan-sembahan itu sama sekali tidak layak, sebab mereka tidak memiliki 4 sifat. Disebutkan yang pertama, ya, apakah kalian patut berbuat kesyirikan, menyembah sembahan-sembahan selain Allah? Yang sembahan-sembahan itu sifatnya ada 4 di sini disebut dalam ayat. Sifat yang pertama, la yakhluqu syai'an, dia tidak mampu menciptakan sesuatu. Kalau dia mampu menciptakan sesuatu, okelah, mungkin bisa minta kepadanya sesuatu yang dia cipta, kan begitu. Tapi ini tidak mampu mencipta. Nah, kemudian yang kedua, wa hum yukhlaqun. Sifat mereka yang kedua, mereka ini dicipta. Mereka makhluk dicipta. Jadi ada penciptanya. Kalau mereka tidak mencipta tapi penguasa tidak dicipta, mungkin ini ada apa? Ada kekuatannya. Tapi ini dia makhluk sama dengan yang lainnya. Karena itu tidak berhak mendapatkan ibadah. Sifat yang ketiga, wala yastati'una lakum nasran. Sembahan-sembahan mereka ini tidak akan mampu menolong orang-orang yang menyembah mereka. Tidak dalam hal yang kecil, tidak pula dalam hal yang besar. Tidak di dunia, tidak pula di akhirat. Ya. Jadi bagaimana layak menyembah mereka? Kemudian sifat mereka yang keempat, wala anfusahum yansurun. Dan sembahan-sembahan itu sendiri, mereka tidak mampu membela dirinya sendiri. Ya, dirinya sendiri saja tidak mampu dia bela. Bagaimana pula dia bisa menolong orang lain? Iya. Perhatikannya dari uslub Al-Quran, menggugah akal sehat. Iya. Sebab orang-orang yang jatuh dalam kesyirikan itu ada sesuatu yang tidak beres di akalnya. Maka harus digugah supaya apa? Supaya berpikir dengan pemikiran yang wajar. Iya. Baik. Jadi ini kandungan dari ayat secara global bahwa sembahan-sembahan yang disembah oleh kaum musyrikin itu sama sekali tidak memiliki sifat siapa yang berhak diibadahi. Tidak ada sifat yang menunjukkan ia berhak untuk diibadahi. Nah, menunjukkan batilnya kesyirikan itu dari dasarnya. Ya, sebab kesyirikan ini bergantung kepada makhluk yang tidak mampu. Dan menunjukkan bahwa hanya Allah yang mencipta yang berhak untuk diibadahi saja. Nah, ayat ini juga, 2 ayat ini juga menunjukkan ya, ketika digugah kaum musyrikin dari hal yang dibenarkan oleh mereka sendiri, diterima oleh akal mereka,
Dan ini adalah dari tauhid rububiyah, ini mengingatkan mereka akan tauhid uluhiyah, bahwa kalau memang hanya Allah yang mencipta dan Allah yang menciptakan kalian, hanya Allah yang mampu menolong kalian, maka kewajiban kalian hanya beribadah kepada Allah saja. Kemudian ayat ini juga terdapat pelajaran bagaimana mendebat kaum musyrikin dengan mematahkan hujjah mereka dengan dasar yang sangat kuat. Kemudian ayat yang kedua, wa qaulihi ta'ala walladzina yad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dan orang-orang yang kalian sembahan-sembahan yang kalian seru selain daripada Allah itu, ya, tidak memiliki kekuasaan apapun walaupun setipis kulit ari. Qitmir. Kalau ada kulit korma itu ada, ini ada kulit lapisan luarnya. Kulitnya saja tidak dia miliki. Ya, jangankan kormanya, kulitnya saja apa? Dia tidak miliki. Apalagi kalau berpikir kormanya, biji kormanya. Apalagi kalau berpikir pohon kormanya. Kulitnya saja apa? Tidak dia miliki. Ya. Dan ini kelanjutan ayat ya, lebih agung lagi. Sebenarnya di kelanjutan ayat dikatakan in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa kepada sembahan-sembahan itu, mereka tidak akan mampu mendengarkan doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun mereka mampu mendengar, mereka tidak akan mampu mengabulkannya. Memberikan doa itu untuk kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat sembahan-sembahan kalian itu akan kafir, berlepas diri dari kesyirikan kalian. Kemudian Allah kabarkan, Allah ingatkan, wala yunabbi'uka mithlu khabir. Tidak ada yang memberi berita kepada kalian dengan berita yang sangat benar seperti berita Allah ini. Sebab Allah yang Maha mengetahui apa yang akan terjadi pada hari kiamat. Maka ini keadaannya. Iya. Jadi makhluk tidak memiliki kekuasaan. Ya. Kalau didoai tidak bisa mendengar. Andai kata mendengar tidak bisa memberikan apa? Tidak memperkenankan doanya, tidak bisa menjawab doa. Dan pada hari kiamat akan menjadi musuh mereka lagi. Iya. Maka ini menunjukkan batilnya beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan batilnya peribadatan kepada selain Allah itu, apa, kepada malaikat, kepada para nabi, kepada berhala-berhala maupun yang lainnya. Semuanya adalah makhluk-makhluk yang tidak memiliki sifat-sifat ibadah. Tidak memiliki sifat-sifat apa? Sifat-sifat yang layak untuk dianggap sebagai yang berhak menerima peribadatan. Jadi ayat ini ya, argumen yang sangat jelas terhadap batilnya kesyirikan dan bantahan terhadap kaum musyrikin. Dan di dalam ayat ini juga ya, ditegaskan, diingatkan bahwa orang yang mampu mengabulkan doa, atau siapa yang mengabulkan doa itu, tempat memohon pertolongan, tempat berdoa itu, dia harus pertama memiliki kemampuan untuk mengabulkan doa. Kemudian yang kedua, dia mampu mendengar doa tersebut dan mampu untuk menjawabnya. Dan ini semua tidak dimiliki oleh siapa? Sembahan-sembahan yang diibadahi oleh kaum musyrikin selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dua ayat, subhanallah, ayat-ayat yang memutus akar-akar kesyirikan dari dasarnya. Memutus akar-akar kesyirikan dari dasarnya. Dan akan datang nanti lagi penyebutan satu ayat oleh penulis yang disebut oleh para ulama sebagai ayat yang memutus kesyirikan dari hati seorang hamba, diputus dari akar-akarnya. Iya. Baik. Nah, ini menunjukkan kepada kita indahnya seorang itu mempelajari tauhid, ya, dan memperhatikan kandungan-kandungan dari tauhid. Kemudian kata beliau fi sahih, dan di dalam hadis yang sahih, an Anas radhiyallahu anhu annahu qala shujja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawma Uhud wa kusirat rubaiyatuhu fa qala kayfa yuflihu qaumun shajju nabiyahum fa nazalat laysa laka min al-amri shay'. Dalam as-sahih, iya, dalam as-sahih dari Anas, beliau berkata, pada perang Uhud Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka pada kepalanya dan gigi taring beliau patah. Subhanallah. Dilukai oleh kaum musyrikin, dipatahkan gigi beliau di perang Uhud. Beliau bersabda, bagaimana beruntung satu kaum yang melukai nabi mereka. Ucapan Rasulullah SAW.
Maka turun ayat menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Laisa laka minal amri syai'. Tidak ada hak sedikit pun bagimu untuk campur tangan dalam urusan mereka. Kelanjutan ayat, laisa laka minal amri syai' aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Tidak ada campur tangan bagi engkau ya Nabi Muhammad terhadap perkara mereka sedikit pun. Apakah Allah ingin memberi taubat bagi mereka atau Allah ingin mengampuninya? Mereka itu orang-orang yang berbuat zalim. Iya. Sisi pendalilan penulis dari ayat ini jelas. Nabi Muhammad saja manusia yang paling baik. Iya. Rasul Allah yang paling mulia. Makhluk yang paling utama di sisi Allah. Bersamaan dengan itu, beliau tidak punya hak campur tangan dalam hal yang seperti itu. Iya. Beliau tidak punya hak dalam hal yang seperti itu. Karena itu, siapa yang beribadah kepada para nabi, para rasul, para malaikat, itu adalah peribadatan yang batil. Ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Nah, ini penegasan ya, bahwa ibadah kepada wali-wali, kepada para nabi, kepada para malaikat, orang-orang salih, itu adalah peribadatan yang batil. Karena Rasulullah SAW saja, makhluk yang paling baik, tidak mampu menolak kejelekan dari dirinya. Dan tidak punya hak dalam hal-hal yang seperti itu. Ya. Menentukan ini disiksa atau ini diampuni. Nah, beliau tidak memiliki hak dalam hal yang seperti itu. Kemudian di dalam hadis ini terdapat pelajaran yang indah ya. Tentang wajibnya seseorang itu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan di dalam hadis ini juga terdapat bagaimana ya, para nabi alaihi wassalam juga mendapatkan musibah-musibah, ujian-ujian, menunjukkan bahwa pewaris para nabi, orang-orang yang menyampaikan agama nabi, harusnya lebih banyak bersabar terhadap gangguan dan tantangan. Dan di dalam hadis ini juga terdapat syariat seorang itu bersabar dan menanggung derita di dalam jalan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadis ini juga terdapat peringatan, tidak boleh putus asa. Tidak boleh putus asa dari mengharapkan hidayah untuk seseorang. Iya. Jadi kaum musyrikin yang sudah melukai Nabi ini, Nabi berkata, bagaimana beruntung orang yang melukai Nabi. Maka turunlah ayat menegur Nabi Muhammad SAW, menunjukkan bahwa seorang dai tidak boleh berputus asa. Iya, dia selalu berharap orang itu mendapatkan apa? Mendapatkan hidayah. Nah, kemudian di dalam hadis berikutnya, wa fihi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' fi ar-rak'ati al-akhirah min al-fajr Allahumma al'an fulanan wa fulanan ba'da ma yaqulu sami'a Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd fa anzala Allahu laysa laka min al-amri shay' wa fi riwayatin yad'u ala Safwan ibn Umayyah Suhail bin Amr wal Harith ibn Hisham fa nazalat laysa laka min al-amri shay'. Kata beliau diriwayatkan pula dalam As-Sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa setelah terluka di kepala dan gigi taring beliau terputus, ketika mengangkat kepalanya dari rukuk pada rakaat terakhir pada salat subuh, beliau berkata, ya Allah, laknatlah fulan dan fulan. Ya, beliau berdoa. Ya, minta supaya si fulan dan si fulan dilaknat. Ini setelah beliau bangkit dari rukuk, setelah membaca sami Allahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamd, maka turunlah ayat menegur, tidak ada hak sedikit pun bagimu bercampur tangan dalam urusan mereka. Di riwayat lain disebutkan bahwa Nabi mendoakan kejelekan bagi Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Al Harith bin Hisham, agar supaya dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah. Maka turunlah ayat menegur. Nah, perhatikan sisi pendalilan penulis di sini sama dengan sebelumnya. Beliau ingin menerangkan bahwa Nabi ditegur oleh Allah ketika melakukan kunut subuh, seakan-akan menginginkan kepastian diturunkannya laknat bagi orang-orang yang beliau doakan. Maka Allah Subhanahu wa taala tegur Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dengan turunnya ayat bahwa beliau tidak memiliki perkara apapun di dalam hal ini. Allah ingin mengampuninya atau Allah ingin menyiksa mereka, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan kepada kita semua bantahan terhadap kaum musyrikin akan batilnya peribadatan mereka kepada para nabi, para orang salih, para malaikat.
peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan hadis ini menunjukkan bolehnya kunut nazilah, kunut apabila terjadi musibah yang menimpa kaum muslimin. Dan juga hadis ini juga menunjukkan bolehnya mendoakan kejelekan untuk kaum musyrikin di dalam salat. Dan hadis ini juga menunjukkan bolehnya seorang menyebut orang yang didoakan kejelekan di kunut nazilah. Boleh saja disebut. Dan di dalam hadis ini juga penyebutan bahwa imam itu ketika dia salat dia menggabungkan antara sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Baik, di dalam hadis berikutnya ya, dan di Syekh di sini di masailnya beliau sebutkan ya tentang bolehnya melaknat orang tertentu. Ya. Tapi ini apa? Perlu pembahasan ya. Silam pendapat di kalangan para ulama dalam hal ini. Dan yang benarnya bahwa melaknat orang tertentu itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Ya. Karena la'nul mu'min kaqatlihi, melaknat seorang mukmin seperti membunuhnya. Baik. Kemudian dalam hadis berikutnya, wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzalallahu alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin. Kata beliau, diriwayatkan dalam As-Sahih dari Abu Hurairah, beliau berkata, ketika ayat turun, berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Ya subhanallah, turun ayat kepada Nabi. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Beri peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Iya. Qala, maka Nabi pun berdiri. Faqala, lalu beliau berkata, ya ma'asyara Quraisy. Atau kalimatan nahwa. Beliau berkata, wahai segenap Quraisy. Beliau mulai dari Quraisy, suku beliau sendiri. Iya. Beliau berucap kalimat yang seperti itu. Ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Beliau berkata, tebuslah diri kalian dari siksaan Allah. Sesungguhnya aku tidak bisa mencukupi kalian di hadapan Allah. Ini luar biasa ya. Tebus diri kalian, beli diri kalian sendiri. Aku tidak mampu mencukupi kalian, menebus kalian di depan Allah. Iya. Ini dia panggil Quraisy dulu seluruhnya. Setelah itu beliau masuk memanggil keluarganya yang terdekat. Ya Abbas Ibn Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'an. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya, wahai pamanku Abbas bin Abdul Muttalib, tebuslah diri engkau sendiri. Sungguhnya aku tidak mampu memberikan, mencukupi engkau di hadapan Allah. Setelah itu beliau panggil bibinya, ya Safiyah, ammata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ughni anki minallahi syai'an. Wahai Safiyah, bibi Rasulullah, tebuslah diri engkau sendiri. Aku tidak mampu mencukupi engkau di hadapan Allah. Bahkan beliau panggil putrinya yang beliau sangat sayangi, ya Fatimah binta Muhammadin, salini min mali ma syi'ti, la ughni anki minallahi syai'an. Mintalah dari hartaku apa yang kamu inginkan. Namun saya tidak mampu mencukupi engkau di depan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Iya. Perhatikan hadis yang agung ini ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya kemampuan menolak siksaan dari siapapun, termasuk dari keluarganya yang terdekat sekalipun. Iya. Karena itu, sekali lagi, sisi pendalilan penulis di sini sangat jelas bahwa kalau Nabi saja, ya tidak boleh kita meminta hal-hal yang seperti ini kepada beliau, meminta pertolongan, perlindungan, ya, maka kepada selain Nabi itu lebih tidak boleh lagi. Dan ini bantahan terhadap para penyembah kuburan, ya, orang-orang yang berbuat kesyirikan, dan juga ini menunjukkan batilnya perbuatan kesyirikan itu dari dasarnya. Nah, dan terdapat di dalam hadis ini bagaimana Rasulullah SAW segera menjawab perintah Allah. Beliau diperintah untuk memperingatkan keluarganya terdekat, langsung beliau berdiri memberikan peringatan. Nah, dan terdapat bagaimana kesungguhan beliau menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat di dalam hadis ini juga bahwa seorang itu tidak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali apa? Amalannya sendiri, keimanan dan amalan salihnya. Ya. Karena itu tidak ada manfaatnya nasab. Tidak ada manfaatnya nasab. Walaupun dia dari keturunan Nabi.
Bayangkan putri Nabi saja Fatimah, Nabi berkata, saya tidak mampu mencukupi engkau di depan Allah. Iya. Maka ini bantahan terhadap sebagian orang di masa ini yang menyebut dirinya sebagai keturunan Nabi. Dan dia menjamin sorga bagi orang-orang. Iya. Menjamin sorga bagi manusia. Nabi saja tidak pernah menjamin sorga bagi siapa? Anak-anaknya, pamannya, dan keluarga terdekatnya. Iya. Maka ini semuanya dari kebatilan yang sangat batil. Nah, dan hadits ini juga menunjukkan bahwa seorang itu ketika memberi peringatan, dia mulai dari yang terdekat, dari keluarganya yang terdekat. Ya, dan hadits ini juga menunjukkan bahwa sekadar punya hubungan kerabat dengan Rasulullah itu tidak cukup bagi seseorang bisa menyelamatkannya dari apa? Dari siksaan api neraka. Kekerabatan kepada Nabi itu ada keutamanya, tapi itu tidak cukup. Ya, tapi yang bisa menyelamatkan seorang adalah keimanan dan amalan salehnya. Ya wallahu ta'ala.